Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemasaran internasional. Oke. Jadi pertama kita dari ke pengertian. Jadi menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, pemasaran internasional menurut Kotler dan Keller 2007 adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa. Selanjutnya, untuk tujuan pemasaran internasional sendiri adalah pertama, yaitu pemasaran internasional memainkan peran penting dalam memperluas pasar, kedua mendapatkan akses ke sumber daya dan teknologi baru, serta mencapai skala ekonomi dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, strategi pemasaran internasional. Jadi ada beberapa strategi pemasaran internasional, yaitu ada 7. Pertama adalah penelitian pasar secara global, kedua penyesuaian produk, 3 distribusi global, keempat promosi global, 5 penyesuaian bahasa dan budaya, 6 kemitraan strategis, dan 7 kepatuhan hukum dan regulasi. Lalu faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Jadi pertama itu adalah peluang laba yang lebih besar gitu. Jadi ketika di pasar internasional menawarkan peluang laba yang lebih besar daripada pasar domestik. Hal ini disebabkan karena pertama yaitu populasi yang lebih besar, dua pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ketiga perbedaan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu untuk mencapai skala ekonomis, perusahaan dapat mencapai skala ekonomis dengan memperluas pasarnya ke pasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan produksi produk dalam jumlah besar dan menjualnya ke berbagai negara. 3. Untuk mengurangi resiko dengan memperluas pasarnya ke internasional. Jadi perusahaan dapat mengurangi ketergantungannya pada pasar domestik. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko jika terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi domestik. Lalu yang keempat ini untuk meningkatkan citra perusahaan, di mana ekspansi ke pasar internasional ini dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang global dan berskala internasional. Ini dapat menarik investor dan pelanggan baru. Lalu analisis lingkungan pemasaran internasional. Jadi pertama yaitu faktor penarik perusahaan ke lingkungan internasional, kedua risiko ekspansi ke pasar internasional, ketiga proses internasionalisasi. Nah selanjutnya praktik kebijakan pemasaran internasional berdasarkan af'al Rasul. Jadi jauh sebelum dikenal sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad dikenal sebagai tokoh pembisnis yang profesional. Hal ini belum terkait masalah petunjuk dan wahyu ilahi, sehingga bisnis yang Rasulullah lakukan waktu itu tidak terlepas dari konsep dan teori bisnis yang berkembang ketika itu. Beberapa konsep marketing 4P yang digunakan oleh Rasul diantaranya adalah pertama yaitu produk. Berbekal pengalaman ikut berdagang dengan pamannya Abdul Muthalib, sewaktu masih remaja Rasulullah SAW telah mengunjungi pusat-pusat bisnis di beberapa negeri. Oleh karena itu, Rasul paham produk perdagangan yang sangat dibutuhkan dan berpotensi besar untuk dipasarkan, baik itu produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya yang berdasarkan musim. 2 yaitu price. Rasulullah tidak pernah memberikan harga tertentu, apalagi memanipulasi harga. Pembeli diperkenankan mengetahui modal harganya dan diberikan keleluasaan untuk menentukan harga yang ia inginkan sesuai kemampuan dan daya beli. Cara yang dilakukan Rasulullah tergolong sangat unik karena beliau melakukan transaksi penjualan dengan cara lelang. 3 yaitu place. Rasulullah sejak usia 12 tahun telah meminta pamannya untuk bisa ikut berbisnis lintas negara ke negeri Syam. Rasul tidak hanya mengamati perkembangan budaya setempat, namun juga menganalisa jejak langkah para pebisnis Arab pada waktu itu. Oleh karena itu, beliau sangat handal dalam memahami lokasi-lokasi strategis dan membaca peluang pasar. Yaitu keempat ada promosi yang terakhir. Nah, promosi merupakan strategi mutlak di dalam dunia marketing karena promosi adalah cara untuk menginformasikan dan memberitahukan produk agar diketahui oleh konsumen. 7 ajaran Rasulullah dalam marketing yaitu pertama adalah jujur dan terbuka, mengenal produk, memiliki konsep, memperhatikan kebutuhan pelanggan, hindari komunikasi negatif, berikan waktu untuk merespon, dan mengarahkan pada keputusan membeli atau tidak sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk bernegosiasi. Seperti itu.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.